Cinta di bawah bunga sakura. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pohon sakura bermekaran, hiduplah seorang gadis bernama Ai. Ia tinggal bersama neneknya di rumah tradisional Jepang yang hangat dan penuh kenangan. Setiap pagi, Ai menyapu halaman, merapikan bunga-bunga yang gugur, dan menyiapkan teh untuk neneknya. Namun, di balik kesehariannya yang damai, ada satu rahasia yang selalu ia simpan sendiri. Ia menyukai seseorang. Orang itu adalah Haruto, seorang pemuda dengan rambut perak yang selalu membawa buku kemanapun ia pergi. Haruto adalah anak dari seorang ilmuwan yang sering bepergian, meninggalkannya sendirian di rumah besar yang sepi. Meskipun begitu, Haruto selalu terlihat tenang dan nyaman saat membaca di teras rumahnya, di bawah bayang-bayang pohon sakura. Suatu hari, Ai memberanikan diri untuk berbicara dengan Haruto. Dengan mengenakan kimono berwarna lembut, ia membawa segelas teh hijau dan berdiri di depan rumah Haruto. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu dengan lembut. "Haruto-kun, apakah aku mengganggu?" tanyanya dengan suara gemetar. Haruto yang sedang membaca buku menoleh dan tersenyum kecil. "Tentu tidak. Ai, ada apa?" Ai menyerahkan teh yang ia bawa. "Aku hanya ingin memberikan ini. Hari ini cuacanya sangat sejuk. Kupikir teh hijau bisa menemanimu membaca." Haruto menerima cangkir teh itu dengan anggun. "Terima kasih, Ai, kau sangat perhatian." Sejak saat itu, Ai dan Haruto menjadi semakin dekat. Mereka sering berbincang di bawah pohon sakura, berbagi cerita dan impian mereka. Haruto menceritakan tentang keinginannya untuk menulis buku suatu hari nanti. Sementara Ai berbicara tentang kecintaannya pada bunga sakura dan bagaimana ia ingin menjaga keindahan desa mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, Haruto menerima kabar bahwa ia harus pergi ke kota besar untuk melanjutkan pendidikannya. Berita itu membuat hati Ai terasa hancur. Namun ia berusaha tersenyum di hadapan Haruto. "Aku akan menunggumu di sini," kata Ai dengan suara lembut. "Kapanpun kau kembali, aku akan tetap berada di bawah pohon sakura ini." Haruto menggenggam tangan Ai dengan erat. "Aku pasti kembali, Ai, dan ketika aku kembali, aku akan membawa sebuah buku yang menceritakan kisah kita." Musim berganti, tahun demi tahun berlalu. Namun Ai tetap setia menunggu di bawah pohon sakura itu. Dan pada suatu sore yang cerah, saat kelopak sakura berjatuhan lembut di udara, seorang pria dengan rambut perak berdiri di sana, membawa sebuah buku berjudul Cinta di Bawah Bunga Sakura. "Aku kembali, Ai," katanya dengan senyum yang selalu dirindukan Ai. Dan saat itulah, di bawah langit yang dipenuhi kelopak sakura, cinta mereka akhirnya bersatu selamanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai jernih, hiduplah seorang gadis bernama Hana. Ia adalah seorang putri dari keluarga pengrajin kain kimono yang terkenal di daerahnya. Hana memiliki hati yang lembut dan wajah yang cantik, tetapi ia lebih suka menghabiskan waktu di rumah sambil membantu ibunya menenun kain sutra. Suatu hari, sebuah pengumuman besar datang ke desa. Seorang prajurit kerajaan akan mengunjungi tempat itu untuk sebuah misi rahasia. Warga desa bersiap-siap menyambutnya dengan hormat. Tetapi Hana tidak terlalu tertarik. Ia lebih memilih tetap di rumah dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun, saat sore menjelang, Hana memutuskan untuk berjalan ke taman di tepi desa. Angin musim gugur bertiup lembut, membawa aroma dedaunan kering dan bunga-bunga yang mulai berguguran. Saat itulah ia melihat seorang pria berdiri di gerbang rumahnya. Ia mengenakan seragam biru tua dengan hiasan emas di bahunya. Rambut peraknya berkilau di bawah sinar matahari senja. Pria itu menatap Hana dengan mata tajam namun lembut. "Kau pasti Hana, bukan?" Suara pria itu dalam dan tenang. Hana mengangguk dengan waspada. "Siapa kau? Mengapa kau mencari aku?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Ren. Aku datang ke desa ini untuk sebuah tugas kerajaan. Namun, aku juga membawa sebuah pesan penting untuk keluargamu." Hana merasa hatinya berdebar. "Pesan apa itu?" Ren mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari dalam sakunya. "Keluargamu telah lama menjadi penyedia kain untuk kerajaan. Namun, kali ini,
Raja meminta sesuatu yang lebih istimewa. Ia ingin sebuah kimono yang ditenun dengan benang emas langka. Hanya tanganmu yang dipercaya untuk membuatnya. Hana menatap gulungan itu dengan mata terbelalak. Tapi, aku tidak pernah membuat kain untuk raja sebelumnya. Ibu yang selalu mengerjakannya. Ren mengangguk. Namun, ibumu percaya bahwa kau sudah cukup mahir. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan bakatmu kepada seluruh negeri. Hana merasa kebingungan, tetapi ia juga merasakan tantangan yang membakar dalam hatinya. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Baiklah, kata Hana akhirnya, aku akan mencoba. Sejak hari itu, Hana bekerja keras menenun kain dengan benang emas yang diberikan kerajaan. Ren sering datang ke rumahnya, mengawasinya bekerja, dan sesekali membantu membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, Hana menyadari bahwa kehadiran Ren memberinya ketenangan. Ia tidak hanya seorang prajurit yang bertugas, tetapi juga seorang teman yang selalu mendukungnya. Setelah berminggu-minggu bekerja tanpa lelah, akhirnya kimono istimewa itu selesai. Saat Ren melihat hasilnya, matanya berbinar kagum. Ini luar biasa, Hana. Raja pasti akan sangat menyukainya. Saat hari penyerahan tiba, Hana dan Ren berangkat ke istana bersama. Raja menerima kain itu dengan penuh kekaguman dan memberikan penghargaan besar kepada Hana dan keluarganya. Ia bahkan menawarkan Hana untuk menjadi penenun utama kerajaan. Namun, Hana menoleh pada Ren dan tersenyum. Aku lebih suka tetap di desaku, bersama orang-orang yang kucintai. Ren mengangguk, memahami perasaan Hana. Kalau begitu, aku akan sering berkunjung. Aku tak ingin kehilangan seorang teman sepertimu. Sejak hari itu, Hana dan Ren tetap menjalin persahabatan yang erat. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, persahabatan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih istimewa. Hujan bintang dan janji abadi. Di atas bukit hijau yang sunyi, di bawah langit yang bertabur cahaya, seorang gadis bernama Mixiu duduk bersandar pada batu besar. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan helai-helai rambutnya yang terurai. Di sampingnya, seorang pria berambut panjang mengenakan jubah hitam duduk dengan tenang, menatap langit yang penuh bintang jatuh. Namanya adalah Liang, seorang pengawal kerajaan yang setia. Mixiu, tahukah kau tentang legenda hujan bintang ini? Tanya Liang dengan suara dalam dan menenangkan. Mixiu menoleh, menatapnya dengan mata berbinar. Legenda apa? Liang tersenyum tipis. Konon, jika dua orang yang saling mencintai menyaksikan hujan bintang bersama, maka takdir mereka akan terikat selamanya. Bahkan jika dunia memisahkan, mereka akan selalu menemukan jalan kembali. Mixiu terdiam, matanya kembali menatap langit, namun hatinya dipenuhi kegelisahan. Besok, dia harus kembali ke istana. Sebagai putri bangsawan, dia telah dijodohkan dengan seorang pangeran dari negeri jauh. Namun, hatinya telah lama memilih Liang. Tapi bagaimana jika seseorang tidak bisa menentukan takdirnya sendiri? Bisik Mixiu pelan. Liang menggenggam tangannya dengan lembut. Takdir bisa ditulis ulang jika kau cukup berani untuk melakukannya. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas tepat di atas mereka. Mixiu memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Semoga, dalam kehidupan manapun, aku tetap bisa bersamamu. Angin berhembus lebih kencang, membawa keheningan yang penuh makna. Di bawah hujan bintang yang terus berjatuhan, dua hati yang saling mencinta bersumpah pada semesta bahwa cinta mereka akan abadi, melampaui batas takdir dan kehidupan. Bunga yang tak pernah layu. Di sebuah desa terpencil di Jepang, terdapat sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi taman penuh bunga. Rumah itu milik seorang gadis bernama Ai dan kakaknya, Haruto. Mereka tinggal di sana bersama nenek mereka, Nenek Sakura, yang selalu merawat bunga-bunga di halaman dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi yang cerah, Ai berdiri di serambi rumah sambil memandangi nenek Sakura yang tengah sibuk merawat bunga hydrangea di taman. Ai menghela nafas panjang. Nenek, kenapa nenek selalu merawat bunga-bunga ini setiap hari? Bukankah suatu saat mereka akan layu juga? Nenek Sakura tersenyum lembut, mengusap helai bunga dengan jemarinya yang mulai keriput. Ai, bunga memang bisa layu, tapi cinta dan kenangan yang kita tanam di dalamnya tidak akan pernah hilang. Dari sudut rumah,
Haruto yang sedang membaca buku mendongakkan kepalanya dan tersenyum melihat adiknya yang tengah belajar dari kebijaksanaan nenek mereka. Pada suatu hari, datanglah seorang wanita asing bernama Miyuki ke desa mereka. Ia mengenakan kimono hijau muda dan tampak tertarik dengan taman bunga nenek Sakura. Miyuki berjongkok, memandangi bunga dengan mata berbinar. Bunga-bunga ini sangat indah. Sepertinya mereka dirawat dengan penuh kasih sayang. Ai menghampiri wanita itu dengan rasa penasaran. Ya, nenekku yang merawatnya. Beliau selalu berkata bahwa bunga membawa kenangan. Apa Anda menyukai bunga juga? Miyuki mengangguk, lalu menatap Ai dengan lembut. Aku datang ke desa ini untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang. Aku pernah mendengar tentang bunga yang tak pernah layu. Apakah kau tahu sesuatu tentang itu? Ai terkejut. Bunga yang tak pernah layu. Aku belum pernah mendengar tentang itu. Miyuki tersenyum tipis. Konon, bunga itu hanya akan mekar jika dirawat dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Aku percaya bunga itu mungkin ada di taman ini. Hari demi hari, Miyuki mulai sering mengunjungi taman Ai bersama-sama mereka merawat bunga, mendengarkan kisah-kisah nenek, dan menikmati kedamaian desa. Seiring berjalannya waktu, Ai mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang sesuatu yang abadi, tetapi tentang bagaimana kita mengisi setiap momen dengan cinta dan perhatian. Suatu malam, Ai berjalan ke taman setelah hujan reda. Cahaya bulan menerangi tetesan air di kelopak bunga, membuatnya berkilaan seperti permata. Ia tersenyum, mengingat kata-kata neneknya, bunga mungkin akan layu, tetapi cinta yang kita berikan akan selalu hidup. Keesokan harinya, Miyuki harus kembali ke kotanya. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah kotak kecil kepada Ai. Ini untukmu. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa cinta dan kenangan adalah keindahan yang sesungguhnya. Saat Miyuki pergi, Ai membuka kotak itu dan menemukan sebuah kelopak bunga yang diawetkan dengan sangat indah. Ia tersenyum, menyadari bahwa bunga yang tak pernah layu bukanlah bunga yang tidak mati, tetapi kenangan yang tetap hidup di hati mereka. Dan sejak hari itu, Ai pun terus merawat taman bunga neneknya dengan lebih tulus dan penuh cinta, karena ia tahu bahwa setiap kelopak yang mekar membawa cerita yang abadi. Jembatan musim gugur. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan maple, hiduplah seorang gadis bernama Hana. Ia dikenal sebagai gadis yang baik hati dan lembut, selalu mengenakan kimono sederhana dengan motif daun maple. Setiap hari, Hana membantu keluarganya merawat kebun teh di lereng bukit. Suatu hari, saat musim gugur mencapai puncaknya, Hana berjalan menuju jembatan merah yang melintasi sungai kecil di tengah desa. Ia suka duduk di sana, menikmati angin sejuk dan warna-warni dedaunan yang berjatuhan. Namun, hari itu, ada seseorang yang berdiri di tengah jembatan, seorang pria muda dengan rambut keperakan, mengenakan kimono coklat tua dengan tatapan penuh kehangatan. Kau suka musim gugur, bukan? Tanya pria itu. Suaranya lembut seperti hembusan angin. Hana terkejut, namun ia mengangguk. Ya, aku sangat menyukainya. Dedaunan yang jatuh seperti melukiskan langit dengan warna-warna indah. Pria itu tersenyum. Aku adalah Yukito. Aku baru saja kembali ke desa ini setelah bertahun-tahun merantau. Aku selalu ingat jembatan ini dan keindahan musim gugurnya. Mereka berbicara sepanjang sore, berbagi cerita tentang desa, masa kecil, dan impian mereka. Yukito ternyata cucu dari seorang samurai yang pernah melindungi desa ini. Hana mendengarkan dengan kagum, merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan mereka. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering bertemu di jembatan itu. Yukito mengajarkan Hana cara membaca puisi kuno, sedangkan Hana mengajarinya cara menyeduh teh terbaik dari kebun keluarganya. Musim gugur perlahan berganti menjadi awal musim dingin, tetapi kehangatan persahabatan mereka tetap bertahan. Suatu hari, saat angin mulai berhembus lebih dingin, Yukito berdiri di jembatan dengan ekspresi serius.
Ia memegang sebuah daun mapel merah yang baru saja jatuh ke telapak tangannya. Hana, katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Aku harus pergi ke kota untuk memenuhi tugasku. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin bertanya, maukah kau menungguku? Hana terdiam, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa pria di hadapannya bukanlah orang biasa. Ada ketulusan dalam tatapannya yang membuatnya yakin bahwa perasaan mereka bukan sekadar persahabatan. Ia tersenyum, mengambil daun maple dari tangan Yukito, dan berkata, "Aku akan menunggu di sini, di jembatan ini, hingga musim gugur kembali datang." Yukito tersenyum lega. Ia menggenggam tangan Hana sejenak sebelum berbalik dan melangkah pergi. Sementara Hana berdiri di jembatan merah, memandangi kepergian pria yang telah mengubah musim gugurnya menjadi lebih hangat. Dan setiap tahun, saat daun maple mulai berguguran, Hana selalu kembali ke jembatan merah, menunggu kehadiran Yukito seperti janji yang telah terukir di hatinya. Janji di musim gugur. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan maple, hiduplah seorang gadis bernama Aiko. Ia sangat menyukai musim gugur, karena saat itu dedaunan berubah warna menjadi merah, kuning, dan jingga, menciptakan pemandangan seperti lukisan. Setiap tahun, ia selalu mengunjungi Taman Maple bersama teman masa kecilnya, Haruto. Pada suatu sore yang cerah, Eiko dan Haruto duduk di bangku kecil dekat kedai teh, menikmati teh hijau hangat dan manisan tradisional. Angin sepoi-sepoi membawa aroma daun kering yang berjatuhan di jalan setapak. Haruto, menurutmu, apa yang paling indah dari musim gugur? Tanya Aiko sambil menatap langit yang kebiruan. Haruto tersenyum lembut, memandang Aiko dengan penuh arti. Bagi kebanyakan orang, mungkin daun yang berubah warna atau udara yang sejuk. Tapi bagiku, yang paling indah adalah bisa menikmati semuanya bersamamu. Aiko tersipu dan tertawa kecil. Ia tahu bahwa Haruto selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa. Namun, di balik senyumnya, tersimpan kesedihan yang ia pendam sendiri. Tahun ini mungkin menjadi musim gugur terakhir mereka bersama. Keluarganya telah merencanakan untuk pindah ke kota besar, meninggalkan desa yang penuh kenangan ini. Malam itu, Aiko tak bisa tidur. Ia memikirkan bagaimana harus mengucapkan perpisahan pada Haruto. Dengan langkah ragu, ia menulis sebuah surat yang berisi semua perasaannya. Esok harinya, ia menemui Haruto di jembatan merah di tengah hutan maple, tempat mereka biasa bermain sejak kecil. "Haruto, aku ingin memberikan ini padamu," ucap Aiko sambil menyerahkan surat itu. Haruto menerima surat tersebut dengan hati-hati, lalu membacanya dalam diam. Angin musim gugur berhembus lembut, membawa dedaunan yang berjatuhan di sekitar mereka. "Kau akan pergi?" Suara Haruto bergetar, matanya menatap Aiko dengan kesedihan. Aiko mengangguk pelan. "Aku tak ingin pergi, tapi aku harus." Haruto menggenggam tangan Aiko erat. "Kalau begitu, aku akan menunggumu di sini setiap musim gugur. Jika suatu hari kau kembali, aku ingin kita melihat dedaunan berguguran bersama lagi." Aiko tersenyum, air matanya mengalir perlahan. "Aku berjanji." Hari keberangkatan pun tiba. Aiko menatap jendela kereta, melihat pepohonan maple yang semakin jauh dari pandangannya. Namun, ia tahu suatu hari nanti ia akan kembali ke desa kecil ini. Dan di jembatan merah itu, seseorang akan setia menunggunya. Seperti janji yang telah mereka buat di musim gugur ini. Di sebuah kota tua yang penuh dengan aroma bunga sakura,
Hiduplah seorang gadis bernama Ai. Ia adalah putri dari keluarga pedagang kain yang terkenal dengan kimono buatannya. Suatu hari, ketika sedang berjalan di taman kota, Ai bertemu dengan seorang pria bernama Ryu. Ia adalah seorang bangsawan yang baru saja kembali dari perjalanan panjang ke negeri seberang. Pertemuan mereka terjadi di bawah pohon sakura yang sedang bermekaran. Angin musim semi bertiup lembut, menerbangkan kelopak-kelopak bunga yang jatuh perlahan. Ryu yang sedang membaca sebuah buku menoleh ketika Aita sengaja menjatuhkan selendangnya. Dengan sopan, Ryu mengambil selendang itu dan mengembalikannya kepada Ai. "Terima kasih, Tuan," ujar Ai dengan suara lirih. "Tidak perlu berterima kasih. Namun, apakah Nona sering berjalan di sini?" tanya Ryu sambil tersenyum lembut. Aoi mengangguk. Sejak hari itu, mereka sering bertemu di taman, berbincang tentang berbagai hal. Ryu yang cerdas dan berwawasan luas membuat Ai terpesona. Di sisi lain, Ai yang lembut dan penuh perhatian membuat Ryu merasa nyaman. Tanpa disadari, perasaan di antara mereka mulai tumbuh. Namun, cinta mereka tidaklah mudah. Sebagai seorang bangsawan, Ryu telah dijodohkan dengan seorang putri dari keluarga terpandang. Aoi mengetahui hal ini dari seorang teman dan hatinya hancur. Ia mulai menjauhi taman, berharap bisa melupakan perasaannya. Ryu yang menyadari perubahan Aoi mencari cara untuk bertemu dengannya. Suatu malam, ia datang ke rumah keluarga Aoi dengan membawa seikat bunga pini. Bunga yang melambangkan keberanian dan cinta sejati. "Ai, aku tahu aku telah dijodohkan. Namun, hatiku memilihmu. Aku akan meyakinkan keluargaku bahwa kebahagiaan tidak bisa ditentukan oleh status," ujar Ryu dengan penuh tekad. Ai menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan Ryu tidak akan mudah, tetapi ia juga tidak ingin menyerah pada cinta mereka. Dengan gemetar, ia menerima bunga itu dan berkata, "Aku akan menunggumu." Musim demi musim berganti, dan akhirnya Ryu berhasil meyakinkan keluarganya. Cinta mereka pun berakhir bahagia. Di bawah pohon sakura tempat mereka pertama kali bertemu. Dengan kimono indah yang dijahit oleh tangan Noi sendiri, ia berjalan menuju Ryu yang telah menunggunya di depan gerbang rumahnya. Hari itu, angin kembali menerbangkan kelopak sakura, seolah memberkati kisah cinta mereka yang penuh perjuangan dan kesetiaan. Di bawah pohon sakura yang bermekaran, angin berembus lembut membawa kelopak-kelopak merah muda yang jatuh dengan anggun. Xiaohua berdiri di kejauhan, menatap sosok di hadapannya dengan mata yang mulai berembun. "Kenapa kau datang?" Suara pelan dari bibirnya hampir tak terdengar. Di seberang sana, seorang gadis dengan kimono ungu berdiri diam. Tangannya mengepal erat. "Aku ingin melihatmu sekali lagi. Meski aku tahu ini akan menjadi perpisahan terakhir kita." Xiaohua. Langit biru cerah seolah mengingkari kesedihan yang melingkupi keduanya. Xiaohua menggigit bibirnya, menahan gemuruh di dadanya. "Jeti, kau tetap akan pergi?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Gadis itu, Lian, menunduk. "Aku harus. Ini bukan pilihan yang bisa kuubah, Xiaohua. Jika aku bisa memilih, aku akan tetap di sini bersamamu." Xiaohua mengepalkan tangannya, menahan sakit yang terasa menyesakkan. "Dulu kau berjanji kita akan selalu bersama. Kau bilang kita akan melihat sakura mekar setiap tahun, duduk di bawah pohon ini, dan bercerita tentang impian kita. Tapi sekarang kau meninggalkanku." Air mata pertama akhirnya jatuh dari mata Lian. "Maafkan aku, Xiaohua. Aku tidak ingin pergi. Tapi keluargaku, mereka menjodohkanku dengan seseorang dari kota lain. Aku tak punya pilihan." Xiaohua merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih tangan Lian.
Namun gadis itu mundur selangkah, seakan menegaskan jarak yang kini memisahkan mereka. Aku mencintamu, Xiaohua, tapi aku tak bisa melawan takdir. Xiaohua memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh. Kalau begitu, biarkan aku mengingat hari ini selamanya. Biarkan aku mengingatmu sebagai gadis yang selalu tertawa di bawah pohon sakura ini. Lian tersenyum lirih. Terima kasih, Xiaohua. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu. Angin kembali berhembus, membawa kelopak sakura beterbangan di antara mereka. Saat Xiaohua membuka mata, Lian telah berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Xiaohua jatuh berlutut, jari-jarinya meremas tanah di bawahnya. Lian, bisiknya. Suaranya terhanyut dalam angin. Musim semi tetap datang setiap tahun, membawa keindahan yang sama. Namun bagi Xiaohua, keindahan itu tak pernah lagi terasa utuh tanpa seseorang di sisinya. Pohon sakura itu tetap berdiri tegak, menjadi satu-satunya saksi dari kisah cinta yang tak pernah selesai. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan Jepang, terdapat pohon sakura tua yang disebut sakura nomor omoi sakura kenangan. Legenda mengatakan bahwa pohon itu menyimpan kenangan dari setiap orang yang pernah mencintai dan kehilangan. Di bawah pohon itu, seorang gadis bernama Ai sering duduk sendiri, mengenang masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, dia dan seseorang yang sangat dicintainya, Haruto, berjanji untuk selalu bersama di bawah kelopak sakura yang berguguran. Mereka saling mencintai dengan tulus, berbagi mimpi, dan menuliskan harapan mereka di gulungan kertas kecil yang mereka gantungkan di ranting pohon itu. Namun, takdir berkata lain. Haruto harus pergi ke medan perang, meninggalkan Aoi dengan janji bahwa ia akan kembali sebelum musim sakura berikutnya. Aoi menunggunya setiap hari, duduk di bawah pohon dengan harapan melihat sosoknya kembali. Tapi musim berganti, tahun berlalu, dan Haruto tak pernah kembali. Kabar yang datang hanyalah surat pemberitahuan bahwa Haruto telah gugur dalam pertempuran. Kesedihan Aoi begitu dalam. Setiap musim semi, dia tetap datang ke bawah pohon, menggantungkan harapan baru bahwa suatu hari, ia akan bertemu kembali dengan Haruto di dunia lain. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari, tubuhnya yang lemah tak lagi mampu menahan kesedihan. Dengan helaan napas terakhirnya, Aoi berbisik, "Haruto, aku datang menemuimu." Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Aoi terbaring tenang di bawah pohon sakura yang bermekaran. Anehnya, dari cabang tertinggi pohon itu, selembar kertas jatuh perlahan ke tanah. Itu adalah salah satu harapan yang dulu dituliskan Haruto. "Jika aku pergi lebih dulu, aku akan menunggumu di bawah pohon sakura di dunia lain." Dan sejak hari itu, setiap kali angin berembus melewati desa, kelopak sakura yang berjatuhan tampak seperti dua bayangan yang menari bersama. Seolah Aoi dan Haruto akhirnya bersatu dalam keabadian. Di bawah sakura yang abadi, di sebuah desa kecil di kaki Gunung Fuji, hiduplah seorang gadis bernama Hikari. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut dan penuh kasih. Sering menghabiskan waktunya merawat pohon sakura tua di tengah padang rumput yang luas. Pohon itu disebut sakura nomor N sakura yang abadi. Karena meskipun musim berganti, pohon itu selalu tampak hidup dan indah. Suatu hari, ketika angin musim semi berembus lembut, seorang pemuda asing muncul di bawah pohon sakura itu. Ia mengenakan kimono abu-abu dengan mata tajam yang menyimpan misteri. Namanya Renji, seorang pengembara yang mencari makna dalam hidupnya. "Apa yang kau lakukan di sini, gadis kecil?" tanya Renji dengan suara tenang. Hikari tersenyum. "Aku merawat sakura nomor N. Konon, pohon ini menyimpan kenangan orang-orang yang pernah mencintai dengan sepenuh hati." Renji tertawa kecil,
tetapi matanya menyiratkan kesedihan. Kenangan, ya, aku tidak punya banyak kenangan indah yang bisa kusimpan. Hari demi hari, Renji semakin sering datang ke pohon sakura itu. Ia dan Hikari berbincang, tertawa, dan berbagi cerita tentang hidup. Namun, suatu sore, ketika bunga sakura mulai berguguran, Renji tampak berbeda. Ia berdiri di bawah pohon, menatap kelopak bunga yang jatuh dengan pandangan sendu. Aku harus pergi, kata Renji akhirnya. Aku tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Hikari terdiam. Hatinya terasa berat. Kau akan kembali, bukan? Renji menatapnya sejenak sebelum tersenyum samar. Mungkin, jika takdir mengizinkan. Musim berganti, dan Renji benar-benar menghilang. Hikari tetap menunggunya di bawah sakura nomor Ain, berharap suatu hari pemuda itu akan kembali. Tahun-tahun berlalu, namun ia tetap setia menjaga pohon itu, karena ia percaya bahwa kenangan mereka telah menjadi bagian dari keabadian. Sakura tersebut, suatu musim semi yang lain, ketika bunga sakura bermekaran dengan indahnya, seorang pria dengan kimono abu-abu berdiri di kejauhan, menatap ke arah pohon sakura dengan senyum hangat. Hikari yang telah menua merasakan angin berembus lembut, seakan membawa bisikan yang dulu pernah ia dengar. Aku kembali, seperti yang kau harapkan. Namun ketika ia menoleh, yang ada hanyalah kelopak sakura yang berterbangan, menyelimuti dunia dengan keindahannya yang abadi. Bintang-bintang di Festival Tanabata. Di sebuah kota kecil di tepi sungai, masyarakat tengah sibuk merayakan Festival Tanabata. Di setiap sudut, tampak bambu yang dihiasi kertas berwarna-warni bertuliskan harapan dan doa. Langit cerah seolah menambah suasana gembira. Di tengah keramaian, seorang gadis bernama Ayame berdiri sambil memegang kertas kecil yang masih kosong. Wajahnya tampak ragu untuk menuliskan harapannya. Tak jauh dari situ, ada seorang pemuda bernama Masaki yang juga memegang kertas berwarna kuning. Dia mengerutkan dahi, jelas kebingungan. Harus kutulis apa? Ya, gumamnya pelan. Di sebelahnya, sahabatnya, Riku, tertawa kecil. Kalau bingung, tulis saja semoga aku tidak bingung lagi. Canda Riku sambil menyodorkan pulpen. Masaki mengangguk lemah, masih tampak canggung. Ayema mendengar suara mereka dan menoleh. Ia mengenakan yukata putih dengan motif bunga lili. Masaki yang melihat Ayema langsung terdiam. Entah mengapa jantungnya berdetak lebih cepat. Kau juga mau menuliskan harapan? Tanya Ayema lembut. Masaki mengangguk, tapi masih tampak kaku. Riku, yang lebih supel, memperkenalkan diri. Aku Riku, ini Masaki. Kami sedang berusaha menuliskan harapan kami untuk Tanabata. Ayame tersenyum dan membalas sopan. Aku Ayame. Setiap tahun, aku selalu menuliskan harapan. Tapi tahun ini aku bimbang. Aku takut harapanku tidak pernah terwujud. Riku menepuk pundak Ayame dengan ramah. Tanabata kan soal harapan, ya. Meski tidak semua terwujud, menuliskannya adalah bentuk keyakinan kita. Masaki pun ikut menimpali. Benar, kita tak pernah tahu masa depan. Tapi dengan menulis harapan, kita jadi punya semangat untuk berusaha mencapainya. Akhirnya, mereka bertiga menuliskan harapan masing-masing. Ayama menulis agar ia bisa menemukan keberanian untuk meraih mimpinya yang selama ini ia pendam. Masaki menulis agar ia bisa menjadi orang yang pantas ditunggu oleh seseorang yang ia cintai meski belum berani mengungkapkannya. Sementara Riku menulis agar persahabatan mereka langgeng dan penuh kebahagiaan. Saat malam tiba, pohon bambu penuh dengan kertas harapan berwarna-warni. Di bawah langit berbintang, ketiganya saling bertukar senyum, seolah menandakan awal sebuah kisah baru yang penuh harapan dan kehangatan persahabatan. Boneka di beranda senja.
Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu, hiduplah seorang gadis bernama Shiori. Ia tinggal di rumah tua peninggalan keluarganya, sendirian. Setiap sore, ia duduk di beranda rumahnya, ditemani boneka lusuh yang selalu ia genggam erat. Penduduk desa jarang mendekati rumahnya, sebab konon rumah itu dihuni oleh arwah penasaran. Namun, Shiori tidak pernah merasa takut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Renji melintas di depan rumah tua itu. Ia baru kembali dari kota dan ingin membuktikan sendiri desas-desus yang beredar. Saat melangkah mendekat, ia melihat Shiori duduk di beranda, menunduk, seakan berbicara pada bonekanya. Cahaya lentera di sekelilingnya berkedip pelan. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyapa. "Apa yang kau lakukan sendirian di sini?" Shiori menoleh perlahan. Matanya redup seperti tak memiliki cahaya kehidupan. "Aku tidak sendiri," jawabnya pelan sambil mengelus kepala boneka itu. Renji bergidik, tapi entah mengapa ia tak bisa beranjak. Ia pun duduk di tangga beranda dan mencoba mengajak gadis itu berbicara. Dari obrolan mereka, ia tahu bahwa Shiori telah lama tinggal sendiri setelah keluarganya meninggal dalam kebakaran bertahun-tahun lalu. Boneka di tangannya adalah satu-satunya peninggalan adik perempuannya, Miu. "Aku berjanji pada Miu untuk selalu menjaganya, tapi aku gagal. Jadi, aku menunggu di sini sampai Miu kembali," bisik Shiori. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma samar bunga yang layu. Renji merasa ada sesuatu yang aneh. "Shiori," katanya hati-hati, "adikmu sudah tiada. Kau harus..." Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah. Renji menoleh dan di balik pintu yang sedikit terbuka, ada sosok anak kecil dengan mata kosong, memandangi mereka. "Shiori, kau menungguku, bukan?" Renji terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya terasa kaku, sementara Shiori tersenyum tipis. "Miu, aku di sini." Ia merentangkan tangannya, seolah mengundang sosok itu mendekat. Boneka di tangannya perlahan jatuh ke tanah. Namun, tepat sebelum sosok itu bergerak, Renji meraih tangan Shiori. "Ayo pergi dari sini," desaknya. Ia menarik gadis itu berdiri, namun Shiori ragu. "Aku tidak bisa. Aku harus tetap di sini," bisiknya. Dengan segenap keberanian, Renji berbisik, "Miu tidak ingin kau terjebak di sini selamanya." Ia menggenggam erat tangan Shiori, membawa gadis itu menjauh dari rumah tua yang semakin terasa dingin. Saat mereka melangkah melewati gerbang, suara angin menggema di telinga Renji. Saat ia menoleh ke belakang, rumah itu terlihat lebih pudar, seolah menghilang bersama sosok kecil di dalamnya. Malam itu, Shiori menangis dalam pelukan Renji, merelakan kepergian seseorang yang selama ini ia tunggu. Lentera-lentera di beranda padam satu persatu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah tua itu akhirnya benar-benar sunyi. Doa di bawah langit musim dingin. Di sebuah desa terpencil di Jepang, terdapat sebuah kuil tua yang dikenal sebagai kuil Harunoya. Orang-orang percaya bahwa jika seseorang berdoa di sana, saat matahari pertama tahun baru terbit, doanya akan terkabul. Tahun itu, Akari, seorang gadis muda dengan kimono merahnya yang indah, datang ke kuil bersama seorang pria bernama Haruto. Angin musim dingin bertiup lembut, menyapu daun-daun pinus yang mengelilingi kuil. Haruto, dengan jubah hitamnya yang elegan, menatap Akari yang tengah merapatkan kedua tangannya untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, Haruto menatap gadis itu dengan lembut. "Apa yang kau doakan?" tanyanya pelan. Akari tersenyum kecil. "Aku berdoa agar tahun ini dipenuhi kebahagiaan." Haruto terdiam sesaat, lalu menghela napas pelan. Itu doa yang indah, namun dalam hatinya,
Haruto tahu ada sesuatu yang disembunyikan Akari. Ia mengenalnya sejak kecil, dan senyumnya yang tenang seringkali menyembunyikan luka yang tidak terlihat. Beberapa tahun lalu, Akari kehilangan keluarganya dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Sejak saat itu, ia hidup seorang diri, bergantung pada kemurahan hati para penduduk desa. Haruto, yang berasal dari keluarga terpandang, sering mengunjunginya, memastikan ia baik-baik saja. Namun, tahun ini berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan Akari yang membuat Haruto khawatir. Akari, panggilnya, suaranya lebih lembut. Apakah kau baik-baik saja? Gadis itu menatapnya, lalu tersenyum. Tentu saja, aku hanya ingin membuat permohonan yang lebih kuat kali ini. Setelah meninggalkan kuil, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi lentara-lentara kertas. Cahaya redupnya menciptakan suasana hangat di tengah dinginnya musim dingin. Haruto, panggil Akari tiba-tiba. Jika kau bisa membuat satu permohonan yang pasti terkabul, apa yang akan kau minta? Haruto terdiam sejenak, lalu menjawab, aku ingin bisa selalu berada di samping orang yang kucintai. Akari berhenti melangkah. Ia menatap Haruto, matanya penuh emosi yang sulit dijelaskan. Aku akan pergi dari desa ini, katanya lirih. Haruto membelalakan mata. Apa? Akari menghela napas. Aku sudah memutuskan. Aku ingin mencoba hidup baru di kota. Aku tidak ingin terus bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku ingin menemukan jalanku sendiri. Haruto merasa dadanya sesak. Ia tahu Akari berusaha kuat, tapi ia tidak bisa membayangkan desa ini tanpa kehadirannya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tanyanya. Akari menunduk. Aku takut kau akan mencoba menghentikanku. Haruto terdiam. Ia ingin meminta Akari untuk tetap tinggal. Tapi ia juga tahu bahwa gadis itu berhak untuk menentukan jalannya sendiri. Aku hanya ingin kau bahagia, katanya akhirnya. Saat matahari mulai terbit, mereka kembali berdiri di depan kuil. Angin bertiup pelan, membawa harapan baru. Jangan lupakan tempat ini, kata Haruto. Akari tersenyum. Tidak akan. Aku akan kembali saat aku sudah menemukan jawabanku. Mereka berdoa sekali lagi. Di bawah langit musim dingin yang perlahan mulai berubah warna. Doa yang terucap mungkin berbeda, tapi hati mereka tetap terikat dalam satu harapan yang sama agar kebahagiaan selalu menyertai mereka, dimanapun mereka berada.